ibadah KKB yuk. Ayo sekarang. Ayo. Yuk ikut ibadah KKB. Teman-teman, join yuk ibadah hari ini. Shalom, salam sukacita bagi keluarga besar Universitas Kristen Indonesia. Ibu bapak, pimpinan, dosen, karyawan, juga rekan-rekan mahasiswa yang berada di rumah, baik itu yang sedang bekerja di kantor, yang ada di kamar kos, yang ada di asrama. Perkenalkan, saya pendeta kampus yang diutus oleh Tuhan untuk bersama keluarga besar UKI 4 tahun ke depan. Saya pendeta Mercy Ana Saragih. Senang berkenalan dan saatnya nanti kita akan bertemu muka dengan muka. Be grateful, be blessed. Tetap semangat dan tetap bersyukur karena di tengah pandemi COVID-19 ini kita sungguh merasakan bagaimana kebaikan, kesetiaan, dan kasih Tuhan melingkupi kita. Walaupun kita serba terbatas untuk pergi ke kampus, untuk melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing di Universitas Kristen Indonesia. Tetapi oleh rahmat Tuhan, kita masih tetap bisa berelasi, berkomunikasi secara online. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan yang masih berkenan untuk memberikan roti kehidupan bagi kita. Sehingga kita semakin dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini Bapak Pendeta Dr. Agustinus Titi, SHMRE, Pendeta Anglican Church yang akan menaburkan dan memberikan roti kehidupan dari surga dengan tema Emotionally Healthy Spirituality, spiritualitas yang sehat secara emosi. Saya merasa kita sangat membutuhkan kebenaran firman Tuhan ini sehingga kita semakin teguh, semakin mampu bersyukur dan bersukacita dan tetap semangat, berpengharapan walaupun kita berada di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, tubuh kita dalam hadirat Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus sehingga kita boleh mempercayai segenap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang mengasihi kami di dalam dan melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang menyertai kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur ya Allah untuk kebaikan, untuk kasih setia-Mu. Bahkan Engkau memberikan bagi kami roti kehidupan yang menjadi kekuatan, penerang bagi langkah kami, dan sumber hikmat bagi kami, lewat segenap firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan, lewat hamba-Mu. Kami mohon kepadamu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan segenap firman-Mu bagi kami. Dan tolonglah kami di dalam setiap kelemahan kami. Engkau ya Allah Roh Kudus, menolong kami untuk teduh dan tenang di bawah kaki-Mu ya Yesus. Sehingga kami boleh mempercayai segenap firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga hidup kami boleh menjadi persembahan yang memuliakan nama-Mu. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami memohon kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, keluarga besar Civitas Akademika Universitas Kristen Indonesia. Sungguh sangat bersyukur pada hari ini kita boleh merasakan kasih karunia Tuhan, sukacita daripada Tuhan. Di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah segala kecemasan kita, Tuhan masih menganugerahkan kehidupan kepada kita. Mari memasuki gerbangnya dengan penuh sukacita. Nyatakan sukacita kita kepada Allah dengan menyanyikan pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Mari menaikkan pujian ini sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Kita akan masuk ke dalam responsoria yang diambil dari Mazmur 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Betapa besarnya Allah yang kita sembah. Hanya Dialah yang layak menerima segala pujian dan sembah kita. Dialah tempat perlindungan, kekuatan kita. Takkan ku goyah sebab Kau sertaku. Mari menyembah Allah dengan pujian. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
aku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Yesus pernah memberi perumpamaan tentang seorang penabur. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, sebagian lagi di tanah berbatu, sebagian jatuh di semak berduri, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Bagaimana dengan hati kita? Akankah hati kita seperti tanah yang subur, tanah yang baik? Mari mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Lord, let my heart be good for you. Lord, let my heart be good for you. Lord, let my heart be good soul, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soul, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soul. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Allah, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau kembali mengumpulkan kami, keluarga besar Universitas Kristen Indonesia, dalam ibadah pada hari Jumat 3 Juli 2020 ini. Kami berdoa, biarlah Roh-Mu turun di tengah-tengah kami,
dan kepada setiap pribadi kami, agar melalui firman-Mu kami akan diubahkan, kami akan tumbuh kembang menjadi pribadi-pribadi yang akan menguatkan tumbuh kembangnya komunitas UKI yang mencintai Kristus dan menjadi saksi Kristus bagi kemuliaan nama-Mu di negara kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan yang membaca Alkitab. Amsal 29 ayat 1-11, demikianlah firman Tuhan. Siapa bersetegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentengkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tidak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Galatia 5 ayat 22-26, demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melaksanakan firman itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudara, tema kita dalam ibadah pada hari ini adalah spiritualitas yang sehat. Atau kalau mau lebih panjang itu adalah spiritualitas yang sehat secara emosi. Saudara, kata populer spiritualitas sebenarnya berakar dari kekristenan. Karena berasal dari akar kata spirit atau roh. Pada konteks gereja dan komunitas Kristen itu dipahami sebagai komuni atau persekutuan yang menandakan hubungan umat Allah dengan Allah sendiri. Seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus yang bergaul karib dengan Bapanya. Namun akhir-akhir ini kata spiritualitas bukan monopoli kalangan Kristen lagi. Kata spiritualitas juga populer dipakai di berbagai agama dan di berbagai bidang ilmu. Bahkan di dunia sekuler, kata spiritualitas sangat populer. Di masyarakat umum, spiritualitas paralel dengan apa yang menjiwai suatu organisasi, perkumpulan, atau gerakan, atau seorang secara pribadi. Ada pula yang menyamakan spiritualitas dengan core value, suatu organisasi atau gerakan. Dalam ilmu psikologi, ketika membicarakan spiritualitas, mereka membatasi diri pada alam manusiawi semata dan melalaikan hubungannya dengan alam transenden, yaitu bahwa Allah itu melampaui akal manusia. Karena itu mengembangkan spiritualitas yang hanya didasarkan pada psikologi semata tidak sehat dan akan menimbulkan masalah yang besar.
Apakah spiritualitas Kristen itu? Pengertian umum spiritualitas Kristen adalah hubungan yang terus tumbuh kembang antara umat Allah dengan Allah. Yang tujuannya bukan supaya kita mencintai spiritualitas itu sendiri, tetapi supaya kita mencintai Allah dan juga sesama kita. Dasar semua bentuk spiritualitas sejati adalah Roh Kudus, seperti yang dijelaskan dalam Alkitab. Orang yang peka akan mengalami buah kehadiran roh dalam hatinya. Roma 8 ayat 16. Karena itu tujuan spiritualitas Kristen bukan untuk menjadikan orang beriman semakin menjadi Allah, tetapi untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 8 ayat 29. Spiritualitas Kristen juga dijelaskan itu merupakan pengalaman hubungan seseorang dengan Tuhan dalam iman. Dan cara-cara melalui mana seseorang menyatakan imannya. Termasuk doa dan pekerjaan yang dilakukan dalam iman. Spiritualitas juga dapat digambarkan sebagai cara seseorang meresponi roh Allah baik dalam doa maupun tindakan. Jadi, spiritualitas Kristen dapat disebut cara mengamalkan seluruh kehidupan sebagai seorang beriman yang berusaha merancang dan menjalankan hidup berimannya seperti yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Spiritualitas Kristen adalah pencarian untuk terpenuhinya kehidupan yang otentik, yang menyertakan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai kekristenan dan merajut semuanya ke dalam kehidupan umat sehingga memberi nafas dan roh dan api untuk kehidupan. Spiritualitas melibatkan 3 hal. Ada transformasi, roh, dan waktu. Ini berarti spiritualitas hanya melibatkan orang percaya. Sebab hanya dalam diri orang percayalah roh itu akan ada dan akan berdiam. Karena semua orang percaya itu adalah bait Roh Kudus. Dikerjakan oleh Roh Kudus yang membawa orang percaya dalam hubungan yang dewasa dengan Kristus dan jelas membutuhkan waktu. Ada satu proses yang harus dilalui. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa perubahan itu sangat sulit terjadi dalam diri orang Kristen? Atau mungkin lebih ringan lagi, bagaimana mengubah spiritualitas yang sakit menjadi sehat? Emosi yang buruk menjadi emosi yang baik, kalau mau disederhanakan. Yang pertama adalah kita harus ingat bahwa kita adalah makhluk spiritual. Karena kita adalah ciptaan mulia dari Allah yang maha mulia. Kejadian 1, 26, 27. Sebagai ciptaannya yang segambar dengan dia, Allah memberi kepada kita kehendak bebas untuk kita gunakan dalam relasi yang benar dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Karena itu, kita sebagai manusia mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan dan keputusan. Yang kedua adalah sehubungan dengan perubahan ini, bahwa orang Kristen seharusnya adalah orang yang memiliki potensi terbesar untuk berubah. Karena melalui iman kepada Yesus Kristus, Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita. Bahkan kita ini adalah bait Roh Kudus, dan dia akan mengubahkan kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan gambaran Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bisa melihat contoh dari seorang guru Yahudi, bahkan profesor Yahudi yang terkenal yang bernama Nikodemus. Nikodemus sudah mengajarkan tentang jalan Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi dia sendiri tidak mengerti bagaimana caranya agar dia bisa masuk ke jalan Tuhan itu. Makanya dia mendatangi Yesus malam-malam.
Dan ketika dia mengajukan pertanyaan, Yesus kemudian mengatakan kepadanya, "Hai Nikodemus, hai Profesor Nikodemus, engkau hanya mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah kalau engkau dilahirkan kembali." Sang profesor ini bingung. "Yesus, aku sudah tua, bagaimana mungkin aku bisa masuk kembali ke perut ibuku?" Seorang profesor yang hebat, tetapi perkataan rohani yang diajarkan oleh Yesus, dia tidak memahaminya. Dan Yesus mengatakan, seseorang hanya akan mungkin hanya bisa masuk dalam kerajaan Allah jika ia dilahirkan baru oleh Roh. Jadi, saudara, Tuhan ingin kita berubah. Ini yang penting. Tuhan sangat ingin kita berubah. Ya, kita lihat dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 1-12. Bagaimana Yesus mengajarkan tentang ucapan bahagia yang terkenal itu. Itu yang sering kali disebut itu adalah karakter baru gereja. Atau karakter baru orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian di ayat 13-16 Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Artinya ada satu perubahan dari kehidupan yang membawa hal yang negatif kepada orang lain, sekarang membawa hal yang positif kepada orang lain dan lingkungannya. Setiap kali Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus juga memberikan nasihat kepada mereka. Contoh misalnya ketika dia menyembuhkan seorang pria di kolam Bethesda, di Yohanes 5 ayat 14, Yesus berkata, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi hal yang lebih buruk." Yesus menginginkan kita berubah. Di Roma 12 ayat yang kedua, Rasul Paulus menulis, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara, persoalan yang terbesar dalam diri orang Kristen dan komunitas orang Kristen adalah dihuni oleh orang-orang yang tidak mau berubah. Dan karena banyaknya orang-orang yang tidak berubah, sehingga begitu banyak virus-virus yang ditularkan di dalam komunitas Kristen. Di gereja, di perguruan tinggi, dimanapun juga, termasuk di keluarga-keluarga Kristen. Begitu banyak virus-virus yang ada yang masuk. Karena orang-orang Kristen secara pribadi maupun secara komunitas tidak mau berubah. Di Amsal pasal 29 ayat 1-11 dalam bacaan kita yang pertama tadi mengkontraskan hasil yang diraih oleh orang yang berkarakter baik dengan orang yang berkarakter buruk. Coba kita lihat misalnya, orang yang berkarakter buruk apa yang dihasilkannya? Terjadi arogansi. Wah, ayat 1 itu. Arogan. Dan orang yang arogan sudah secara ujungnya apa? Ya, dia akan dihancurkan. Sudah banyak contoh orang-orang yang arogan hancur hidupnya. Fasik. Orang yang fasik akan membuat rakyat menderita. Orangnya biasanya sembrono. Menyusahkan orang lain. Jahat. Dikatakan orang yang jahat akan meruntuhkan negeri. Penjilat. Menjerat dirinya dan merugikan orang lain. Ini hal yang sangat biasa. Di dalam organisasi. Dimanapun juga banyak orang termasuk orang Kristen suka menjilat. Pencemooh. Orang yang suka mencemooh itu akan mengacaukan komunitasnya. Bodoh. Suka mengamuk. Wah, apa-apa marah. Ya. Senggol sedikit marah. Ngomong sedikit marah. Apalagi di pandemik COVID-19 ini. Banyak orang yang pemarah. Dan saking tidak ada yang dimarah, pohon pun dimarahin gitu. Ya. Apapun juga yang dilihat dimarahin gitu. Ya. Maklum, sudah jadi bodoh gitu. Kemudian bebal. Bebal. Dan orang yang bebal itu saudara adalah pemarah.
Jadi kalau di antara saudara-saudara dan saya, maaf lahir batin, saudara suka marah, Anda tahu apa yang disebut oleh Amsal ini? Amsal berkata, Anda adalah orang bebal. Kalau saya berkarakter pemarah, menurut Amsal 29, saya adalah orang bebal. Dan orang yang bebal itu tidak membawa kesehatan dalam dirinya, pada keluarganya, dan juga pada komunitasnya. Termasuk di Universitas Kristen Indonesia ini. Sementara orang yang berkarakter baik, ada 4 ciri yang dikatakan di Amsal pasal 29 ini. Pertama, orang yang berkarakter baik itu pertama dia orang yang benar. Orang yang benar itu jika dia memerintah, rakyat akan bersuka cita. Dia akan peduli dengan orang yang lemah. Bukan justru menginjak orang yang lemah. Dan ciri yang kedua adalah karakter baik, orangnya berhikmat. Orangnya berhikmat. Tidak sembarang membuat keputusan, tidak sembarang ngomong, tidak sembarang mengadili orang lain, menghakimi dan lain sebagainya. Orangnya berhikmat. Bukankah itu orang yang kita butuhkan? Orangnya juga adil. Dan orang yang adil akan memajukan negerinya. Kalau seluruh orang-orang yang ada di dalam kepemimpinan di UKI ini, para dosen, pimpinan-pimpinan lembaga, semuanya adalah orang-orang yang adil. Sudah dikatakan di Amsal 29 ini, akan memajukan negerinya. Dan ini berarti akan memajukan UKI. Kira-kira begitu. Kalau Amsal 29 ini kita bawa untuk UKI. Dan orang yang bijak dikatakan yang keempat. Orang bijak itu apa, saudara? Orang bijak dikatakan dalam Amsal ini sukanya dia pendamai, sukanya hal yang mendamaikan, sukanya tenang, bisa mengendalikan diri dan juga bisa mengendalikan orang lain. Wow. Oh saudara-saudara, 4 karakter yang disebutkan di Amsal 29 ini sangat penting sekali. Yang menunjukkan bahwa karakter yang baik adalah hasil produksi dari kehidupan spiritual yang baik. Saudara-saudara, di Galatia 5 ayat 16 sampai 26, Rasul Paulus membuat 2 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah dalam ayat 16 sampai 21, Rasul Paulus mengatakan, lihatlah karakter yang buruk. Jangan kamu pakai karakter yang buruk. Tetapi kenakanlah karakter yang baik yang adalah buah roh. Ayat 22 sampai dengan 26 yang kita sudah baca tadi. Coba kita lihat. Karakter yang baik ini dikatakan dalam Galatia pasal yang kelima. Pertama disebut kasih. Orang yang berkarakter baik karena Roh Kudus ada dalam dirinya akan membuahkan kasih. Orangnya akan bersuka cita, akan penuh dengan shalom, damai sejahtera, sabar, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wow. Kalau karakter-karakter ini ada, secara artinya adalah Roh Kudus bukan hanya sekedar menjadikan kita bait Allah. Kita bukan hanya sekedar menjadi bait Allah atau bait roh Allah, tapi roh Allah ini berproduksi dan mengeluarkan buah-buah yang baik untuk diri kita dan juga untuk lingkungan di mana kita berada. Saudara, spiritualitas Kristiani yang sehat itu seperti apa? Itu sudah disebutkan tadi. Ada 3 dinamika yang sangat penting dalam kehidupan spiritualitas Kristen. Ada 3 dinamika. Dan ini saudara menurut Glenn Scourge, seorang ahli dalam bidang spiritualitas Kristen. Dia mengatakan ada 3 dinamika di dalam kehidupan spiritualitas Kristen yang baik. Yang pertama adalah dinamika pertama, spiritualitas Kristen itu adalah relasional. Relasi. Berdasarkan relasi.
Artinya adalah ada Allah dan ada orang-orang lain seperti kita. Sebagai manusia, kita berbagi dunia dengan manusia lainnya dan juga dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Faktanya di dunia ini kita tidak sendirian, ada orang lain. Kalau di UKI faktanya selain Anda jadi pimpinan, juga ada orang yang dipimpin. Selain dosen ada juga mahasiswa. Selain dosen, mahasiswa ada juga karyawan. Itu yang disebut namanya relasional. Dan relasional ini di dalam dinamika pertama ini sangat penting sekali. Dan karena relasional ini sangat penting, maka yang pertama adalah secara vertikal kepada Allah. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Untuk bisa mempunyai hubungan yang baik dengan sesamanya. Kalau orang Kristen mengatakan saya mengasihi Allah tapi membenci sesamanya, maka dia berbohong. Dinamika pertama ini gagal. Kalau seorang Kristen mengatakan dia mengasihi Allah tapi membentak istri, memukul istri, menghina sesama, maka dia sebenarnya gagal dalam dinamika pertama ini. Dinamika yang kedua adalah apa yang terjadi dengan kita bukan apa yang seharusnya kita menjadi atau seperti apa kita sebelumnya. Hal ini menjadikan kita sangat memerlukan dinamika yang kedua, itu apa? Transformational spiritualitas. Kehidupan spiritualitas Kristen yang benar, dinamika yang kedua ini adalah terjadi transformasi dalam diri kita. Itu perubahan. Tuhan tidak hanya mendiami kita, tetapi Tuhan ingin mengubah kita menjadi pribadi seperti yang diinginkannya. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18, Rasul Paulus menjelaskan dinamika kedua ini dengan menggambarkannya melalui analogi Musa di Sinai. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Allah yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara, kita diubahkan. Transformasi. Jadi kalau kita bicara tentang spiritual, maka dinamika kedua ini sangat penting. Bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang rohani dalam arti relasi kita dengan Allah, tapi juga relasi kita dengan sesama. Tapi dalam dinamika yang kedua terjadi perubahan. Saya sangat berdoa supaya kita semua yang hadir dalam ibadah ini dan semua bagian dalam komunitas UKI, baik itu pengurus yayasan, baik itu rektor, para wakil rektor, para dekan, semua pimpinan fakultas, semua jurusan dan juga dosen, mahasiswa dan seluruh karyawan akan juga memiliki dinamika yang kedua ini. Mau berubah, mau supaya terjadi transformasi. Karena Roh Kudus pasti akan mentransformasi seseorang. Karena Roh itu pada dasarnya akan mengubah. Pekerjaan yang paling berat yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi orang percaya adalah mengubah kita dari tidak percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus Kristus. Dan sekarang Dia tidak hanya ingin menjadikan kita percaya kepada Yesus, tapi supaya kita layak didiami oleh Kristus dan layak dipakai oleh Kristus untuk menjadi alatnya memberkati orang lain. Saudara, kalau kita melihat kejahatan-kejahatan di dunia, kemungkinan besar itu berawal dari roh manusia. Sebab apa? Kalau mata air beracun ini tidak diperbaiki, maka pasti tindakan-tindakan kita, kata-kata yang keluar itu pasti akan buruk, akan kotor, akan jahat. Dari mana emosi itu muncul? Dari mana kata-kata yang emosional, yang kasar sekali? Sebenarnya karena mata airnya yang tidak benar itu. Dan inilah yang harus ditransformasi itu. Dan Roh Kudus ingin melakukan itu. Tapi jika
kita tidak mau, ya seperti lagu yang terkenal, kue sera-sera, whatever will be, will be. Kue sera-sera, apapun yang terjadi, terjadilah. Tuhan tidak ingin kita punya mentalitas kue sera-sera dalam hal rohani. Tuhan mau kita harus berubah. Dinamika yang ketiga, bahwa spiritualitas Kristen yang sejati adalah vocational. Kata ini berasal dari bahasa Latin vocare, yang berarti memanggil. Tujuan penggunaan vocational di sini adalah untuk menggarisbawahi kenyataan bahwa umat Allah memiliki panggilan untuk berpartisipasi dalam rencana Allah. Spiritualitas Kristen yang otentik mengikuti pola inkarnasi Kristus yang menjadi daging. Panggilan mengikuti hati Allah ke dalam dunia. Kita dipanggil untuk mengikuti hati Allah, mengikuti kehendak Allah ke dalam dunia. Saudara-saudara, apa yang kita lihat di dalam dinamika ini? Dan bagaimana kita melihat secara keseluruhan? Dan jika ini kita mau simpulkan kira-kira seperti apa? Ada beberapa hal yang sangat penting dari apa yang kita sudah bicarakan tadi. Yang pertama, spiritualitas Kristen sejatinya harus dipahami sebagai kehidupan dalam Kristus. Dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Keberadaannya mengakar pada kesatuan sakramental dengan Kristus, dengan firman-Nya, kehidupannya, misterinya. Yang diekspresikan dengan apa yang disebut kekudusan. Dalam pemenuhannya dan realisasinya pada panggilan universal dan panggilan umat secara individu. Realisasi dari desain Allah di mana orang-orang Kristen menjadi anak-anak Bapa yang sejati, dipimpin oleh Roh Kudus, dipersekutukan dalam gereja dan hadir di dalam dunia. Dan ketika kita hadir di dalam dunia, kita bukan hanya sekedar hadir sebagai individu, tetapi sebagai gambaran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Membawa ketiga dimensi spiritual. Dapat dikatakan bahwa spiritualitas Kristen yang otentik adalah relasi yang dimampukan oleh Roh dengan Allah Tritunggal, yang menghasilkan keterbukaan kepada orang lain, penyembuhan dan transformasi yang menghasilkan tumbuh kembang menjadi serupa dengan Kristus, dan kesediaan berpartisipasi dalam tujuan Allah di dunia ini. Dari perspektif yang berpusat pada Kristus, umat dapat mengatakan bahwa dinamika pertama adalah tentang Kristus bersama umatnya dalam hal spiritual. Kristus bersama umatnya melalui Roh. Dinamika yang kedua adalah Kristus di dalam umatnya, karena Dia mengubahkan kita. Dan dinamika yang ketiga adalah Kristus bekerja melalui umatnya untuk memberkati dunia ini. Apakah kita telah memiliki buah roh yang disebutkan di Galatia 5 ayat 22-26 itu? Itu pertanyaannya adalah, apakah karakter kita sebagai orang Kristiani telah sepadan dengan Galatia 5 ayat 22-26 itu? Dan saya yakin saudara, bacaan ini bukan untuk pertama kali kita baca dan bukan untuk pertama kali kita dengar, tapi sudah berkali-kali, dan mungkin kita sangat pandai, sangat cerdas membicarakannya, mendiskusikan Galatia 5 ayat 22-26 ini. Tapi implementasinya itu sangat dangkal dalam kehidupan nyata kita. Dan saya sungguh berdoa agar Galatia 5 ayat 22-26 ini akan diimplementasikan di komunitas UKI ini. Mulai dari jajaran pengurus yayasan, rektorat, fakultas-fakultas, jurusan-jurusan, departemen-departemen, para dosen, para karyawan, dan semuanya. Supaya nyata bahwa UKI yang baru itu
benar-benar adalah Uki yang mengimplementasikan buah roh ini secara real dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang besar adalah, apakah kita mau berubah? Kita sudah tahu kebenarannya. Galatia 5 sangat jelas menggambarkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Amsal 29 sangat jelas menggambarkan karakter yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, kita harus berubah menjadi pribadi seperti yang diinginkan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan Rasul Paulus pun ingin dan berusaha untuk berubah. Di Filipi pasal 3 ayat 10-11, Rasul Paulus mengatakan, yang aku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan menjadi serupa dengan dia dalam hal apa? Penderitaannya, dalam hal kematiannya. Dia ingin berubah. Dan kalau kita lihat ayat selanjutnya dalam Filipi pasal 3 itu, sesudah dia mengatakan, bukan aku seolah-olah aku sudah mendapatkan semuanya, tapi aku berusaha untuk itu. Dia ingin berubah. Dan orang yang ingin berubah, pasti Roh Kudus akan mengubahkannya. Saudaraku, maukah saudara berubah? Maukah saudara berusaha untuk berubah? Jika komunitas Uki mau berubah, maka Uki juga akan berubah makin baik. Dan bahkan Uki bisa menjadi perguruan tinggi yang benar-benar mengamalkan dan memancarkan sifat-sifat Yesus Kristus. Dan memberkati gereja dan bangsa Indonesia. Saudara, ada cerita yang mungkin sebagian kita sudah dengar tentang burung elang. Burung elang itu ketika mencapai usia 40 tahun, dia menjadi lemah. Sayapnya yang dipenuhi oleh bulu yang panjang dan makin memberat menyebabkan dia tidak mampu lagi untuk terbang. Tidak kuat terbang. Patoknya yang panjang itu membuat dia tidak lagi bisa mematok dengan sempurna. Dan cakarnya juga tidak bisa lagi menangkap ikan dengan sempurna. Dan pada umur 40, dia harus membuat pilihan. Mati atau berubah. Kalau dia menyerah dengan dirinya, dia mengatakan cukuplah 40, ya udahlah mati aja. Ya udah matilah dia. Karena dia tidak bisa lagi terbang, tidak bisa lagi mematok, tidak bisa lagi menangkap. Dan kalau dia mengambil keputusan yang kedua, saya mau berubah, maka dia harus mengikuti proses 150 hari. Dia harus masuk ke dalam gua supaya tersembunyi dari binatang lain yang akan memangsanya. Dan disitulah dia akan mematahkan patoknya itu supaya muncul patok yang baru. Dia akan mencabut kukunya itu supaya muncul kuku yang baru. Dan dia akan mencabut bulu-bulu yang tua itu supaya muncul bulu yang baru. Setelah 150 hari, maka elang itu akan muncul elang yang muda, yang baru, yang terbang tinggi, yang bunyi. Dan dia bisa hidup 30 tahun lagi. Orang tidak kenal lagi dia karena dia terbang seperti elang yang muda. Saudara-saudara, Uki itu bisa seperti elang. Kalau kita menjadi pesimis dan menyerah dengan keadaan kita, diri kita, komunitas kita, ya udah, apapun yang terjadi, terjadilah. Tetapi jika kita membuat keputusan, saya secara pribadi mau berubah, jurusan saya mau berubah, fakultas mau berubah, seluruh Uki mau berubah, yayasan mau berubah, dosen mau berubah, mahasiswa mau berubah, maka saudara saya yakin Uki akan seperti elang yang baru. Mungkin dalam melalui satu proses yang menyakitkan untuk sampai kepada perubahan yang diinginkan, tahap yang diinginkan.
Tapi saudara, percayalah, Tuhan akan memberkati orang yang mau berubah. Dan Tuhan akan memberkati institusi yang mau berubah. Dan UKI adalah milik Kristus. Apalagi motonya sangat hebat sekali. Dikutip langsung dari Alkitab. Ya. UKI itu melayani bukan dilayani. Betul ya? Melayani bukan dilayani. Nah, pertanyaannya, kenyataannya seperti apa? Seringkali kita jadi dosen maunya dilayani, gak mau melayani. Kalau jadi pimpinan sukanya dilayani, bukannya melayani. Jadi mahasiswa pun kadang-kadang manja. Semuanya kita maunya bukannya melayani tapi dilayani. Padahal tema itu terpampang di mana-mana. Tapi kenyataannya yang satu kalimat aja gak dilakukan, apalagi kalimat demi kalimat dan berkalimat-kalimat. Jadi karena itu, saudara, mari kita lakukan hal-hal yang sederhana secara real untuk diri kita. Tidak perlu menghakimi orang lain, tidak perlu melihat yang di sana, tapi saya. Tidak perlu membandingkan dengan fakultas yang lain, tapi fakultas saya. Tidak perlu membandingkan dengan jurusan lain, tapi jurusan saya. Dan tidak perlu melihat dan bandingkan dengan perguruan tinggi yang lain, tapi bagaimana perguruan tinggi Kristen UKI yang membawa nama Kristen ini benar-benar harum dan tumbuh kembang dengan baik untuk memberkati gereja dan bangsa tercinta Indonesia. Amin. Saudara, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang baik dan setia. Engkaulah yang telah memulai Universitas Kristen Indonesia ini. Engkau pula yang selalu hadir di dalam pergumulan dari waktu ke waktu dari perguruan tinggi ini. Engkau tetap ada dan mengasihi UKI karena Engkau yang memulainya. Dan karena itu kami berdoa sebagai institusi yang diharapkan tumbuh kembang menjadi mercusuar di tengah-tengah bangsa dan negara ini dan memberkati gereja dan bangsa ini. Biarlah semua yang ada di komunitas UKI pada saat ini akan sehati, sepikir dan sekeputusan untuk mau berubah untuk ke arah yang lebih baik, untuk menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur bahwa melalui kemurahan-Mu, apa yang terjadi di dunia dan di negara kami saat ini sehubungan dengan pandemi COVID-19, Tuhan sudah banyak jalan keluar yang ditemukan. Kami berdoa untuk presiden kami dan para menteri dan para pimpinan negara ini yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berilah hikmat kepada mereka. Tolonglah mereka Tuhan, supaya mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat. Keputusan-keputusan yang benar, yang menguntungkan kepentingan bangsa dan negara ini. Dan dijauhkanlah kiranya para pemimpin kami untuk membuat keputusan yang hanya untuk diri mereka atau kelompok mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk semangat melayani dari semua pimpinan UKI Tuhan. Kami mau berdoa untuk pengurus yayasan UKI yang baru Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang akan memberi hikmat dan pertolongan kepada anak-anak-Mu yang duduk sebagai pengurus yayasan Tuhan. Supaya mereka akan benar-benar menangkap visi dan kehendak Tuhan. Dan menjalankan kehendak Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan bisa Tuhan berkomunikasi dan dapat Tuhan bahu-membahu dengan pimpinan universitas untuk memajukan UKI Tuhan. Kami berdoa untuk rektor, wakil rektor, para wakil rektor, para dekan, para ketua jurusan, direktur, wakil dekan dan wakil direktur, ketua prodi,
kepala lembaga. Oh Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang akan memberi hikmat dan pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang telah menempatkan mereka akan memberkati mereka di tempat di mana Tuhan menaruh mereka. Dan berilah hikmat dan kekuatan yang berasal daripadamu, supaya mereka menjalankan fungsi mereka semaksimal mungkin bagi kemuliaan nama-Mu dan bagi kebesaran institusi yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh mahasiswa di UKI ini, Tuhan berkati. Biarlah mahasiswa juga akan tumbuh kembang secara spiritual dan akademik Tuhan, supaya mereka akan menjadi komunitas yang nantinya lulusan yang terbaik yang membawa dampak positif di negara dan bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau juga menolong penerimaan mahasiswa baru Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang akan membuka banyak pikiran gereja dan orang tua, keluarga untuk mengirim anak-anak mereka untuk belajar di UKI Tuhan. Dan biarlah setiap jurusan, fakultas, dan rektorat, dan yayasan akan bahu-membahu Tuhan untuk memberikan informasi yang baik dan jelas Tuhan ke tengah-tengah masyarakat, supaya makin banyak orang akan mengirim anak mereka, saudara mereka untuk belajar di UKI Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pelantikan pendeta kampus UKI pada tanggal 1 Juli yang lalu Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang sudah mengutus hamba-Mu bagi UKI akan memberikan hikmat, pertolongan dan urapan-Mu untuk berperan dengan sebaik-baiknya Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu dan bagi kesatuan dan kemajuan UKI Tuhan. Kami bersyukur juga untuk pelarahan Tuhan untuk UKI, khususnya untuk pelaksanaan semester genap tahun akademik 19-20 yang telah terlaksana Tuhan. Kiranya apa yang sudah terjadi akan Tuhan terus sempurnakan. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu bagi setiap orang tua dan para donatur Tuhan yang sudah membuat banyak mahasiswa dapat belajar di tempat ini dan dibiayai dengan cukup untuk kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan atas semuanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik kepada UKI, dan biarlah apa yang Engkau telah mulai, Engkau akan lanjutkan, dan Engkau berkati institusi ini bagi kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dunia menawarkan kesemuan, namun Allah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita anak-anaknya. Tidak ada seorang pun yang dapat mencurinya. Semakin serupa seperti Allah, itulah tujuan hidup kita. Mari bersama-sama berkomitmen untuk semakin hari, semakin menyerupai Allah, semakin menyerupai Yesus yang penuh dengan kasih, dengan menyanyikan pujian. Makin serupa Yesus Tuhan. Makin serupa Yesus Tuhan. Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah. Makin setia dan rajin
serupa Yesus Tuhanku. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku, makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku. Mari menyanyikan baitnya yang ketiga. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku, makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Saudara-saudaraku, di akhir ibadah ini kita bersyukur karena Tuhan telah memberkati seluruh ibadah kita pada hari ini. Dan saya meminta kita berdiri semua untuk menerima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.